Bapak Ibu. Shalom. Shalom boleh, saya pasti bisa lebih kencang lagi. Shalom. Kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah Natal kita hari ini, saya mau kita semua yang bersalam-salaman depan belakang kanan kiri bilang gini, selamat Natal, damai Natal berlimpah atasmu. Selamat Natal, damai Natal berlimpah atasmu. Puji Tuhan, kita bersuka cita hari ini kita memperingati hari lahirnya Tuhan kita yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Boleh tebarkan senyum yang paling manis ke kanan kiri ini. Iya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan yang lebih kencang lagi boleh. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama datang bersama dengan Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan, bersuka cita kelahiran Tuhan di dunia ini Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah lahir Tuhan Yesus. Engkau yang membuat kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar damai Natal hari ini Tuhan membawa hidup kami lebih lagi mengenal Tuhan. Kami boleh lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami boleh lagi bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunlah Tuhan sukacita Tuhan yang besar atas setiap kami di tempat ini. Kami mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar Natal di setiap hati kami Tuhan, kami semakin mengingat Engkau Tuhan Yesus. Engkau telah lahir ke dunia ini Bapa, membawa sukacita surga Tuhan atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan. Berkenan padamu. Sama-sama kita nyanyikan puji Tuhan. Seperti wanita, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanyian, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu,
dari Bapak Ibu Saudara. Oh, sebab Natal tak akan berakhir tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di
terlebih lagi Tuhan karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar dunia bergembira Tuhan akan kelahiran Engkau di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kamilah terang dunia itu Tuhan yang daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Terutama buat Tuhan Yesus. Joy to the world. Haleluya. Tepuk tangan yuk. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Joy to the world, the Lord is come, and let us with her King. Let every heart prepare His room, and heaven and earth sing, and heaven and earth sing, and heaven and heaven sing. Hallelujah. Joy to the world, the Savior reigns. Let men the song be born. What feels their wrongs, what fears and blame. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. We will sing, sing. We will sing, sing, sing. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama. Lagi yuk. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita hai siarkan di gunung, amin. Tepuk tangan yang dasar dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Siarkan di gunung, yes, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung. Di mana? Di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian lagu surga, gembira menggegam. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya
saudaraku semua dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk tim musik yang sudah begitu luar biasa menyampaikan puji-pujiannya. Ya, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita semua. Amin. Ya, yuk sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan, keberkatan Tuhan di dalam firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba. Tuhan, tolong kepada setiap daripada kami untuk dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, begitu juga Tuhan untuk mereka yang online Tuhan. Engkau juga menjamah kepada setiap daripada mereka. Terima kasih Tuhan, hamba akan menyampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bimbing kami, tuntun kami, terangi hati kami, pikiran kami, agar kami tetap Tuhan berjalan bersama di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan untuk kami di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, Tuhan Yesus berkati kepada setiap semua saudaraku dimanapun berada, ya, baik untuk yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia. Ya, saat ini kita tidak terasa sudah mengakhiri bulan-bulan terakhir di akhir tahun. Ya, kita sudah ada di penghujung tahun, di bulan Desember. Saudaraku sekalian, begitu cepat waktu berlalu. Ya, untuk itu kita akan sharingkan firman Tuhan ini, bagaimana luar biasanya pelayanan yang akan disampaikan oleh Timotius. Ya, inilah saudaraku sekalian, kepada setiap daripada kita, bahwa apapun yang akan disampaikan pada saat ini, firman ini itu mengingatkan untuk kita untuk lebih lagi kita semangat dalam mengiring Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Ya, kita siapkan saudaraku sekalian di 2 Timotius, ya, terambil dari 2 Timotius 2, ya, ayatnya yang pertama di situ sampai ayat yang ke-13, ya. Ya, luar biasa firman Tuhan saat ini di akhir tahun, penghujung tahun ini, saudaraku sekalian, mengingatkan untuk kita semua, untuk kita dapat lebih lagi berhasil di dalam pencapaian untuk tahun-tahun baru yang berikutnya, agar kita tidak mengulangi apa yang menjadi kesalahan kita. Apapun yang terjadi di belakang itu, saudaraku sekalian, menjadi pengalaman, pembelajaran, dan kita akan fokus untuk menyambut tahun 2025 ke depan dengan pimpinan dari Roh Kudus. Amin. Ya, agar kita semua mencapai keberhasilan sesuai dengan tema bagaimana kita mencapai keberhasilan itu. Amin. Ya, haleluya. Saudaraku sekalian, siapkan ya 2 Timotius 2. Ya, siap. Ayat yang pertama saya akan bacakan, saudaraku sekalian. Demikian firman Tuhan, ya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya karena itu kepada orang-orang yang dapat dipercayainya, yang juga cakap mengajar orang lain. Haleluya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita kuat di dalam kasih karunia itu, saudaraku sekalian. Ya, sedangkan di dalam firman Tuhan ini sungguh luar biasa, karena di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, saudaraku sekalian, tentu banyak sekali mengalami kekurangan, mengalami keterbatasan, ya. Jadi itulah saudaraku sekalian, mengapa dikatakan harus kuat di dalam kasih karunia. Nah, saudaraku sekalian,
bagaimana saudaraku sekalian kita meresponi kasih karunia itu? Harus kuat di dalam kasih karunia itu, saudaraku sekalian. Iya, tentunya saudaraku sekalian tidak ada yang lain, saudaraku. Ya, kita harus melibatkan Tuhan. Amin. Iya, kita libatkan Tuhan, saudaraku, supaya kita mencapai keberhasilan, saudaraku. Karena di dalam kita melibatkan Tuhan, saudaraku, kita menyertakan Tuhan. Amin. Iya, hal yang besar akan menjadi kecil dan yang kecil dapat diselesaikan karena penyertaan Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan tidak akan berkurang kepada setiap daripada kita semua ketika kita libatkan Tuhan. Amin. Ya, itulah saudaraku sekalian. Seringkali dari banyak kita mengalami kegagalan. Mengapa? Karena yang dipakai itu dengan caranya sendiri, saudaraku, dengan kemampuannya sendiri. Padahal saudaraku sekalian, ya, kemampuan kita terbatas. Ya, saudaraku sekalian, semua hal yang berhubungan dengan manusia itu ada waktunya, saudaraku sekalian. Tetapi bagaimana ketika kita melibatkan Tuhan, saudara? Tidak terbatas karena kuasa Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Iya, hanya kepada Dia, saudaraku sekalian. Ya, ketika kita libatkan Tuhan, artinya kita mengandalkan Tuhan. Maka itu saudaraku sekalian, kita harus kuat di dalam kasih karunia. Itulah saudaraku. Ya, artinya kita tidak henti-hentinya untuk melibatkan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Maka firman Tuhan dikatakan, berbahagialah ya dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, maka hidupnya akan diberkati, saudaraku. Karena Dia yang berkuasa untuk memberkati kepada setiap semua kita. Ya, itulah saudaraku. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kita lupakan Tuhan. Untuk itu saudaraku sekalian, ya, kita harus kuat di dalam kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa kepada setiap daripada kita. Ya, kasihnya saudaraku sekalian. Ya, dan bagaimana kita meresponi akan hal ini, saudaraku? Ya, tentu kita harus benar-benar, saudaraku, sungguh-sungguh percaya dengan iman kita, saudaraku sekalian. Maka dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, saudaraku sekalian. Inilah saudaraku, ya, bagaimana kasih Tuhan kepada setiap daripada kita. Ya, Dia sudah melakukan banyak hal kepada kita. Makanya di akhir tahun ini, saudaraku sekalian, mari kita renungkan, ya, berapa banyak ya yang kita terima kebaikan-kebaikan Tuhan, saudaraku. Tidak terhitung, saudaraku sekalian. Itulah saudaraku sekalian, ya, yang Tuhan sediakan kepada setiap daripada kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, Ia cukupkan, Ia sediakan, saudaraku sekalian. Asal kita, melibatkan Tuhan. Ya, itu makanya saudaraku sekalian, ketika kita meminta maka akan diberi. Ya, saudaraku sekalian, amin. Iya, ketika kita mencari maka kita akan mendapat. Ya, itulah saudaraku sekalian. Ketika Dia mengetuk, itu dibukakan, saudaraku. Ya, kita mengetuk hati Tuhan, saudaraku. Jangan kita jemu-jemu, saudaraku. Ya, itulah saudaraku. Maka harus kita sambut, saudaraku sekalian, di akhir tahun ini, saudaraku. Ya, kita akhiri, saudaraku, dengan ucapan syukur. Dan kita menyambut awal tahun nanti dengan semangat dan sukacita, saudaraku. Ya, maka dikatakan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Supaya kita, saudaraku, semua di dalam perkenanan Tuhan, untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan, menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, itulah saudara. Kita lanjut. Dan apa yang dikatakan di sini, saudaraku, ayat yang ketiga berikutnya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik, ya, dari Kristus Yesus. Dan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, nah inilah saudaraku sekalian. Ya, kita itu sebagai prajurit, ya, diumpamakan di sini, saudaraku. Bagaimana prajurit itu berjuang, saudaraku sekalian, ya, untuk mempertahankan. Ya, kalau zaman perang dulu mempertahankan, kemerdekaan, saudaraku sekalian. Untuk mencapai kemerdekaan, saudaraku, ya, bukan saja mencapai kemerdekaan, tetapi mempertahankan. Itulah saudaraku.
seorang prajurit bertanggung jawab, saudaraku. Ya, ini yang kepada setiap daripada kita, ya, bahwa setiap kehidupan ini penuh perjuangan, saudaraku sekalian. Ya, inilah, dan yang dilanjutkan apa yang dikatakan ayat 5 ini, ya, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, jadi kita juga, saudaraku, selain seorang prajurit, juga sebagai seorang olahragawan yang harus mengikuti aturan, saudaraku. Iya, kalau kita tidak menuruti aturan di dalam pertandingan, maka kita akan saudaraku, dikeluarkan. Ya, artinya kita tidak mentaati apa yang sudah disepakati. Nah, ini saudaraku sekalian, ya, bagaimana seorang olahragawan, ya, mencapai untuk dapat menjadi seorang olahragawan, membina, saudaraku, ya, dengan tekun, ya, dengan disiplin tentunya, saudaraku sekalian. Ya, bukan dia tidak menginginkan apa yang menjadi keinginannya, tetapi dia melepaskan semuanya itu, saudaraku sekalian. Ya, tentu, saudaraku, apa yang di firman Tuhan katakan, ya, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, untuk itulah, saudaraku sekalian, kita jangan sampai buka celah, jangan sampai terlena. Ya, inilah makanya kita harus mengikuti aturan-aturan, ya, yang sudah ditetapkan. Amin. Ya, saudaraku sekalian, selain seorang prajurit, seorang olahragawan, dikatakan ayat 6 juga, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, amin. Ya, inilah, saudaraku, ya, bagaimana petani ini, saudaraku sekalian, untuk mencapai hasilnya, saudaraku, sampai ia bisa menikmati. Tentu tidak mudah, saudaraku. Banyak hal yang harus dikerjakan, saudaraku. Ya, seorang petani kita tahu kehidupannya, bagaimana ia, saudara, mengolah tanah dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya, saudaraku. Ia tetap, saudaraku, ya, itulah, saudaraku, ya, dia tetap melakukan tugasnya, ya, mengolah, ya, apa yang dapat dikerjakan untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, inilah, saudaraku sekalian, ya, dan dikatakan ayat 7-nya, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudaraku sekalian, bahwa setiap daripada kita, ya, orang-orang yang percaya, saudaraku, ya, tentu banyak hal yang kita hadapi, saudara. Ya, dari awal tahun 2024 hingga masuk ke akhir tahun di Desember, tentu banyak-banyak yang sudah kita lalui, saudaraku. Ya, dari waktu ke waktu, saudaraku, ya, dari minggu berganti bulan, ya, saudaraku sekalian, sampai akhirnya sampai di penghujung tahun ini, saudaraku. Ya, di akhir bulan ini yang masuk yang ke Desember ini, tentu banyak sekali suka duka, ya, banyak sekali hal-hal, ya, yang tentunya kita alami, saudaraku. Ada hal yang tentunya tidak mengenakan bagi setiap kita, ya, ketika kita berjuang di dalam mempertahankan iman kita, saudaraku. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang tentunya tidak menerima, ya, tidak percaya akan, ya, juru selamat, saudaraku, ya, yang kita imani, saudaraku. Ya, tentunya selain daripada untuk rohani kita, tentu jasmani kita juga, saudaraku. Ya, tentu kita juga banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, tentu ada yang menolak, ada yang mencemooh kita, bahkan ada yang membicarakan kita hal-hal yang tidak baik, tentunya yang dibicarakan, ya, atas kekurangan kita, atas kelemahan kita, atas keterbatasan kita, saudaraku. Maka untuk itu, saudaraku, ya, jangan berkecil hati, saudara, ya, bahwa kita itu tidak sendiri, saudara. Ya, ada Tuhan yang siap untuk menopang kita. Ya,
Tuhan tidak akan meninggalkan kita seperti anak yatim piatu, saudara. Ya, nah untuk itu saudaraku, bagaimana supaya kita dapat mencapai keberhasilan ini? Ya, saudaraku, yang pertama di sini dikatakan bahwa kita harus tadi melibatkan Tuhan. Ya, nah inilah saudaraku. Dan yang berikutnya saudaraku, untuk bagaimana supaya kita dapat mencapai keberhasilan ini, tentu kita harus fokus, saudara. Ya, di dalam melakukan sesuatu, seperti seorang prajurit dalam perjuangannya, dia harus fokus. Ya, tidak boleh nengok ke kiri, nengok ke kanan, saudaraku. Ya, harus teguh, saudaraku. Di dalam, ya, saudaraku sekalian, pendiriannya, karakternya, sikapnya, saudaraku, yaitu dalam kebenaran. Amin. Ya, tidak kompromi, saudaraku. Firman Tuhan katakan, ya katakan dia, tidak katakan tidak. Tidak ada kita abu-abu, saudaraku. Tidak ada kita di tengah-tengah. Ya, kita harus fokus, saudaraku. Maju ke depan. Lihat, saudaraku. Ya, jangan kita sampai terjatuh, saudaraku. Jangan sampai kita dilemahkan. Jangan sampai kita terintimidasi. Jangan sampai kita kalah, saudaraku sekalian. Jangan sampai kita buka celah. Untuk itu tetap kita berjalan, ya, bersama Tuhan. Amin. Iya, dengan pimpinan tuntunan Roh Kudus tentunya bagi setiap kita semua, ya, untuk mencapai keberhasilan, saudaraku sekalian. Tidak instan, tidak mudah, saudaraku. Banyak hal yang harus kita lakukan. Seorang prajurit, bagaimana dia berjuang mempertahankan, ya, tentu selain negara yang dipertahankan, tentu untuk keselamatannya, saudaraku. Iya, makanya di dalam Kristus, saudaraku, kita sudah dijamin dengan anugerahnya. Ya, saudaraku, ya, kehidupan kita bukan saja untuk saat ini, untuk saat yang akan datang pun, saudaraku. Ya, dia menjamin kepada setiap daripada kita untuk kehidupan yang kekal. Nah, untuk itulah, saudaraku sekalian, apa yang mau kita ragukan, apa yang mau kita pikirkan lagi, khawatirkan, kita cemaskan. Untuk itu, saudaraku, tetap, ya, kita hanya fokus memandang Tuhan, saudaraku sekalian, sebagai juru selamat kita. Ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap daripada kita. Untuk itu, saudaraku sekalian, kita rendahkan hati kita, ya, untuk Tuhan, ya, di hadapan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan melakukan, saudara, kuasanya atas kita, saudaraku. Ketika kita percaya, maka Tuhan bekerja atas kuasanya kepada setiap daripada kita. Itulah, saudaraku, yang membuat kita berhasil di dalam kehidupan kita. Nah, pencapaian ini penting untuk kita ke depan, saudaraku. Bagaimana kita berjalan bersama Tuhan, ya, atas kehendaknya kepada setiap daripada kita. Untuk tentu kita tetap, saudaraku, menjaga hati kita. Selain kita menjaga hati kita, tentunya menjaga, ya, kekudusan, saudaraku sekalian. Itulah, saudaraku, bagi setiap kita, ya, ketika Tuhan, saudaraku, ya, ada bersama kita, siapa lawan kita, saudaraku? Ya, makanya itu, saudara, ya, seorang prajurit, ya, seorang olahragawan, seorang petani, tentunya, saudaraku, mereka tidak mungkin, ya, mereka dapat begitu saja menerima kemenangan, ya, menerima hasil, saudaraku sekalian, ya. Untuk itu mereka ada hal yang harus mereka lakukan, saudaraku sekalian. Ya, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, ya. Tuhan yang memberkati, saudaraku sekalian. Amin. Ya, ketika kita libatkan Tuhan, inilah, saudaraku, harus kuat dalam kasih karunia kita, ya. Jangan kita pernah lelah, saudaraku sekalian, ya. Ketika kita tahu bahwa, saudaraku sekalian, ya, kehidupan ini penuh dengan perjuangan, ya, maka kita harus tetap, ya, berjaga-jaga, saudaraku sekalian. Banyak hal di luar sana, saudaraku, ya, yang akan melemahkan kita, ya. Bukan hanya hal melemahkan kita, bahkan ia akan, saudaraku sekalian, membinasakan kita. Untuk itu, saudaraku sekalian, kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, ya. Bagaimana kita mau berhasil, saudara?
kalau kita selama ini ya menjauh dari Tuhan, bahkan kita melupakan Tuhan, saudaraku sekalian, ini hal yang tidak mungkin, saudaraku, bagi setiap kita, saudaraku, untuk mencapai keberhasilan. Mungkin di luar sana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dapat mencapai hasil, saudaraku sekalian. Ya itu menurut mereka ukurannya, saudaraku sekalian. Ya, tetapi apakah kita tahu pencapaian keberhasilannya itu membuat dia damai? Ya, adakah damai sejahtera? Nah, itulah saudaraku sekalian. Ya, tetapi bagaimana kita orang-orang yang diberkati di dalam Tuhan? Selain ada sukacita, ada damai sejahtera, saudaraku. Ini yang membedakan, ya, berkat yang dari dunia dengan berkat yang dari Tuhan, saudaraku sekalian. Untuk kita semua orang-orang yang percaya, saudaraku sekalian. Untuk itu, saudaraku, ya, tetap kita di dalam, ya, Tuhan, ya. Jangan kita ada di luarnya Tuhan, ya. Biar Tuhan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, ya. Bukan kita yang memimpin Tuhan, ya. Biar Tuhan yang memimpin kita. Dia berjalan di depan kita, ya. Kita berjalan di belakangnya. Amin. Ya, itulah saudaraku sekalian. Ya, ketika kita melibatkan Tuhan, ada Tuhan di depan kita yang berjalan bersama kita. Nah, untuk itu saudaraku sekalian, ya, inilah saudaraku, banyak hal, ya, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, ya. Seorang atlet, olahragawan harus mendisiplinkan waktu, saudaraku. Ya, ia bangun pagi-pagi, membina jasmaninya, saudaraku, supaya kuat. Begitu juga dengan kita, saudaraku sekalian, ya. Kita pagi-pagi, saudaraku, ya, harus mencari Tuhan. Kita berdoa bersama Tuhan, saudaraku, ya, supaya kita diberikan kekuatan, ya, ketika kita ada di dalam perkenanannya, saudaraku sekalian, ya. Tuhan tahu, saudaraku sekalian, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, ketika kita menyampaikan dalam doa, saudaraku sekalian. Amin. Ya, itulah saudaraku sekalian. Ya, bagaimana kasih Tuhan menyertai kepada setiap daripada kita. Ya, begitu juga saudaraku sekalian, ya, kasih setia Tuhan kepada setiap daripada kita semua, ya, dicurahkan, saudaraku sekalian. Untuk itu, saudaraku, bagaimana kita mencapai keberhasilan, ya, di akhir tahun ini, saudaraku sekalian. Yang pertama, kita harus melibatkan Tuhan. Yang kedua, harus fokus, saudaraku sekalian. Dan yang ketiga, saudaraku sekalian, ya, kita harus taat dan setia. Amin. Iya, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah saudaraku sekalian, ya, kita orang-orang yang diberkati pasti menyambut tahun baru nanti, tahun 2025, saudaraku sekalian, ya, keberhasilan di depan mata kita, saudaraku sekalian. Ya, kita yakini, saudaraku, bahwa setiap daripada kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak akan kekurangan, saudaraku. Amin. Iya. Dibilang, dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Iya, begitu kepada setiap daripada kita, orang-orang percaya. Ya, untuk itu saudaraku sekalian, mari kita berikan waktu kita untuk Tuhan yang lebih lagi, ya. Kita harus utamakan Tuhan di atas segalanya, karena Dialah, ya, yang menjadikan kita, saudaraku, ya. Amin. Iya, Dialah yang menciptakan kita. Ya, apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi kerinduan kita sampaikan dalam doa. Itulah saudaraku sekalian, ketika kita ada di dalam, ya, perkenanan Tuhan, saudaraku sekalian, tangannya terbuka bagi kita semua. Ya, dikatakan, marilah yang letih lesu, datanglah kepadaku. Tangan Tuhan terbuka bagi setiap kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, ya, saudara, hari ini saudaraku sekalian, hari yang begitu luar biasa. Ketika saudara mendengar, ya, firman Tuhan saat ini, ya, bagaimana, ya, Tuhan mengundang kepada setiap daripada kita untuk kita menerima, saudaraku sekalian. Ya,
kasih-Nya Tuhan, kita mau menerima, saudaraku sekalian, ya, saudaraku sekalian, ya, undangannya Tuhan. Ya, kalau yang kemarin-kemarin, saudaraku sekalian, kita sudah melupakan Tuhan, bahkan kita meninggalkan Tuhan. Mari, ya, di akhir tahun ini, saudaraku sekalian, ya, kita dekatkan kepada Tuhan, ya, kita mendekat kepada Tuhan, kita merapat kepada Tuhan, ya, kita mencari Tuhan, saudaraku sekalian, ya. Dia tidak memperhitungkan kepada setiap daripada kita apa yang menjadi kesalahan kita, ya. Itu tidak penting, saudaraku sekalian. Yang terpenting pertobatan kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudaraku sekalian. Itulah kehendak Tuhan kepada setiap daripada kita ketika kita mau mencapai keberhasilan, saudaraku sekalian. Kembali ke titik nol, saudaraku sekalian. Ya, kita lupakan hal-hal di belakang sana. Ya, kita berlari kepada panggilan Tuhan. Amin. Ya, saudaraku sekalian, firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, saudaraku sekalian, ya, sampai di sini, ya, biar Roh Kudus, ya, terus Tuhan menjamah kepada setiap daripada mereka dimanapun berada, saudaraku sekalian, mereka yang punya kerinduan untuk kembali kepada Tuhan, ya, hendaknya saudaraku sekalian, ya, tetap teguh, saudaraku sekalian, ya, jangan kita goyah, saudara, jangan kita cemas, jangan kita khawatir, ya, bahwa imani, ya, Tuhan akan senantiasa menolong kepada setiap daripada kita. Amin. Ya, saudaraku sekalian, bahwa bagaimana pencapaian ini, ya, supaya kita mencapai keberhasilan di awal tahun nanti. Pertama, kita harus libatkan Tuhan, saudara. Saya ulangi lagi, kita harus libatkan Tuhan, ya. Bagaimana cara kita melibatkan Tuhan? Ya, saudaraku sekalian, kita andalkan Tuhan, ya. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Sampaikan dengan doa, saudaraku sekalian, ya. Yakini, percaya, saudaraku sekalian. Dikatakan firman Tuhan, ya, diberkatilah, ya, saudaraku sekalian, berbahagialah orang yang percaya, saudaraku. Walaupun dia belum melihat, tapi dia percaya, saudaraku. Inilah iman, saudaraku, ya. Maka kehidupan saudara ke depan, saudaraku, seperti tanaman, ya, pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudaraku, tidak akan pernah kekeringan, saudaraku, ya. Bahkan saudaraku sekalian, berlebihan, saudaraku. Nah, inilah, saudaraku, ya. Jadi untuk mencapai keberhasilan, ya, yang kedua, saudaraku, kita tetap fokus, saudaraku, ya. Jangan kita menoleh ke kiri ke kanan, ya. Fokus, ya, berjalan mengiring Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Kasihi Tuhan, muliakan Tuhan dengan segenap hati kita, ya. Kita jaga hati kita, kita mau merendahkan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Itulah, saudaraku, percaya dengan sungguh. Itulah fokus kita kepada Tuhan, ya. Jangan bimbang, jangan khawatir, saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, ya, kita taat, kita setia kepada Dia, saudaraku. Amin. Ya, apapun yang terjadi, saudaraku sekalian, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Sekalipun kita jatuh tak sampai tergeletak. Amin. Yes, saudaraku sekalian, mari kita tutup, ya, dari ayat terakhir penutupannya. Dikatakan di Yakobus 1, saudaraku, apa yang disampaikan di Yakobus 1, bahwa ayat 21, ya, firman Tuhan katakan, ya, buanglah segala hal yang kotor, ya, dan kejahatan, saudaraku, ya. Buang segala sesuatu yang kotor, ya, dan hal-hal yang jahat, saudaraku sekalian, ya. Apapun yang ada di pikiran kita, ya, yang ada di perkataan kita, yang ada di perbuatan kita semua, saudaraku sekalian, ya. Kalau lalu-lalu, ya, pikiran kita, ya, memikirkan hal-hal duniawi, ya, rencana-rancangan yang jahat, saudaraku sekalian, ya, perkataan-perkataan yang tidak berkenan, ya, begitu juga dalam pikiran, perbuatan apapun, ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tinggalkan, saudaraku sekalian, ya. Saya bacakan di Yakobus 1
Ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Amin. Yes. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa atas firman-Mu sudah Anda sampaikan saat ini Tuhan. Biar ini menjadi kekuatan pada setiap daripada mereka semua Tuhan, dimanapun berada, ketika mereka Tuhan mau dalam penghidupan yang berhasil Tuhan. Yes, Engkau memberkati kepada setiap daripada mereka yang mereka punya kerinduan Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu. Ya Tuhan, jamah mereka semua Tuhan, ketika mereka Tuhan saat ini masih menjauh darimu, bahkan melupakan-Mu Tuhan. Tolong kepada setiap daripada mereka Tuhan, ya berikan kepada mereka hati yang baru Tuhan, supaya mereka juga dapat bersama-sama Tuhan, ya menyembah-Mu, memuliakan-Mu, mengagungkan nama. Terima kasih Bapa. Hamba sampaikan sampai di sini Tuhan, untuk firman-Mu, biarlah terus Roh Kudus ya terus tinggal tetap Tuhan di dalam hati mereka, menjamah kepada setiap mereka, tinggal di dalam hati mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkaulah yang berkuasa mengubah hati setiap daripada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah kepada setiap daripada kami semua. Terimalah jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau perbuat akan menjadi berhasil. Kau menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan tercurah ya bagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.